Sementara itu, seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kedapatan warga memakai cadar dengan menyamar sebagai seorang ukti atau wanita viral di sosial media. Dari video yang beredar, nampak seorang mengenakan cadar berwarna hitam tengah diamankan warga. Saat ditangkap warga, pria yang mengenakan cadar tersebut berusaha untuk kabur. Namun warga berhasil menangkap dan membuka cadar yang dikenakan pria tersebut. Kenapa begitu? Astagfirullah. Panggil Bang Wajib mana? Tanya ke kamu kan dia. Dari mana gitu? Enggak dipukul gitu terang saya terang. Dari mana tuh? Enggak dipukul gitu. Apa yang maksudnya? Bisa dia maksudnya. Ini sangat disayangkan sekali ya. Apalagi dia menggunakan atribut salah satu agama gitu. Itu benar-benar pastinya merasakan banget dan saya benar-benar miris sih artinya itu juga mengarah ke pelecehan juga kan gitu. Saya juga beberapa kali dengar bukan hanya masuk saat sholat tapi juga masuk ke toilet perempuan gitu. Itu benar-benar kalau bisa dilakukan. Saya benar-benar miris apalagi keadaan bukan ini gitu. Dia berani menggunakan atribut salah satu agama itu tentunya sangat meresahkan dan memecah belah. Karena gini, cadar itu bukan sebatas untuk supaya kita tidak terlihat, tapi cadar ini pakaiannya wanita-wanita yang sudah diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus pakaian Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah. Ya, cadar bukan adat orang-orang Arab bukan, tetapi ketika Allah memberikan kemuliaan, menurunkan satu surat di Al-Azab ayat 59. Ketika diturunkan ayat itu, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin-mukminah, anak perempuan mukmin-mukminah, untuk mereka menjulurkan kain ke seluruh tubuhnya supaya mereka tidak diganggu dan mudah dikenal. Dari informasi, pria yang memakai cadar tersebut diamankan oleh warga di Masjid Jannatul Firdaus, Kanal Batuaraya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pria tersebut memakai cadar. Ketika saya menggunakan cadar, majelis saya ketika mereka orang-orang bercadar itu di majelis saya menyuruh untuk membuka semuanya supaya dan tidak ada foto, tidak ada video kalau di majelis saya, karena saya pun juga membuka cadar saya karena ya menanggulangi ini ditakutkan ada orang yang ahwat tapi dia memakai cadar. Bahkan ketika saya diminta untuk kajian yang sifatnya online bukan offline, saya pun meminta untuk semua menunjukkan KTP-nya dan membuka videonya on cam gitu dan melihatkan wajahnya. Yang memakai cadar pun harus dilepas karena saya takutnya itu ketika saya membuka cadar ternyata ada orang yang ikut Zoom dan itu ternyata laki-laki. Jadi memang ini kekhawatiran kita dan semoga oknum-oknum yang seperti ini mohon gitu harus mengerti bahwa ini adalah pakaian kemuliaan Sayyidatuna Fatimah. Jadi tolong dihati. Sementara itu, perseteruan antara Inara Rusli dan Virgon Tambunan, mantan suaminya, soal kasus pengalihan royalti 4 lagu menemukan titik terang. Ya, setelah sempat menjalani sidang mediasi berkali-kali, akhirnya Inara dan Virgon sepakat untuk berdamai dalam sidang mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Perdamaian antara Inara dengan Virgon sudah dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang menyepakati beberapa hal yang memang harus mereka lakukan pasca dari perdamaian itu. Tak hanya berdamai soal royalti lagu, keduanya sepakat mencabut laporannya masing-masing di kepolisian. Seperti diketahui, keduanya saling membuat laporan di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Ibu 3 anak itu melaporkan mantan suaminya ke polisi atas dugaan perzinahan. Sementara itu, Virgon juga sempat melaporkan Inara dengan tuduhan ilegal akses. Perseteruan yang terjadi di antara keduanya sempat memanas, namun kini permasalahan tersebut telah menemukan titik terang.
Ya, terkait dengan alasannya dari pihak klien kita sepertinya sudah menemui titik temu ya dengan Pak Virgon terkait dengan nominal, jumlahnya dan kapan dilaksanakan terkait dengan nominal tersebut. Jadi pihak dari Ibu Inara sudah terima itu dan sudah tanda tangan kemarin di hadapan Pak Virgon dan juga pihak-pihak yang lain. Tercapainya kesepakatan damai itu bukan tanpa alasan. Hal itu karena Inara dan Virgon mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak-anak mereka yang masih kecil-kecil. Lantas apa tanggapan keluarga Virgon terkait kesepakatan damai royalti dengan Inara? Mereka bisa menyelesaikan, saya nggak turut campur. Tapi ketika dia bilang, Mam, ini seperti ini, baru saya mau ikutan di dalamnya. Pengalaman hidup, sesi pembelajaran hidup untuk mendewasakan diri dua-duanya. Untuk mereka berdua, nggak terkecuali. Itu aja sih, saya berdoa sih biar jadi baik semuanya. Anak-anaknya juga baik, sehat semua. Inara juga sehat, bisa cari uang juga, biar dia juga nggak stres. Kan gitu. Kendati demikian, mengenai besaran royalti yang diterima Inara, baik pengacara Virgon maupun Inara Rusli kompak untuk tidak membeberkannya. Terkait jumlahnya kita belum bisa spill karena ada kerahasiaan dalam perjanjian itu.